Assalamualaikum sahabat cerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Semoga setiap cerita yang kita bagikan dapat memberi kita pelajaran berharga dan mempererat rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air. Mari kita mulai perjalanan ini dengan doa agar diberikan kelancaran dan keberkahan, dilancarkan rizki, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan semangat untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, Habib Bahar bin Smith duduk bersila di dalam kamarnya. Angin dingin berembus dari jendela yang terbuka, membuat gorden putih berkibar seperti bayangan samar. Hatinya gelisah tanpa sebab yang jelas. Sejak beberapa hari lalu, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Matanya menatap tajam keluar jendela, mencoba mencari jawaban di kegelapan malam. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Suara lirih terdengar dari sudut ruangan, seperti bisikan yang tak bisa ditangkap sepenuhnya. Sejurus kemudian, sesosok bayangan muncul di ambang pintu, mengenakan jubah putih yang tampak terbakar di beberapa bagian. Habib Bahar berdiri dengan waspada, hatinya berdegup kencang. Sosok itu perlahan melangkah mendekat. Aura panas menguar dari tubuhnya, seolah api menyelimuti keberadaannya. "Kau siapa?" Suara Habib Bahar menggelegar, matanya tajam menembus gelap. Namun, sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam, penuh misteri. Dalam keheningan yang mencekam, suara berat akhirnya terdengar dari mulut sosok tersebut. "Aku Sunan Geseng. Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menguji nyalimu," ucapnya dengan nada penuh wibawa. Habib Bahar menatapnya dengan sorot mata penuh tanya. Sunan Geseng bukanlah sosok yang asing dalam kisah-kisah Wali Songo, seorang wali yang tubuhnya terbakar api tetapi tetap hidup berkat kekuatan ilahi. Namun, mengapa ia muncul di hadapan Habib Bahar malam ini? Ujian apa yang kau maksud? Habib Bahar menyilangkan tangannya di dada, menatap sosok di hadapannya dengan penuh kewaspadaan. Sunan Geseng tersenyum tipis. "Kau dikenal lantang menyuarakan kebenaran. Tetapi apakah kau siap menghadapi api sejati? Api yang bukan hanya membakar tubuh, tapi juga hati dan keyakinan." Mendengar itu, Habib Bahar semakin penasaran. Ia bukan orang yang mudah takut. Namun kata-kata Sunan Geseng memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar tantangan biasa. Apakah ini ujian spiritual, atau ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya? Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Dunianya berputar, dan dalam sekejap, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Di hadapannya, hamparan padang pasir terbentang luas, langit berwarna merah membara, dan di tengahnya berdiri sebuah singgasana dari api yang menyala-nyala. Sunan Geseng berdiri di sana, menunggunya dengan tatapan tajam. "Inilah awal perjalananmu," kata Sunan Geseng. "Jika kau ingin kembali, kau harus melewati semua ujian yang kusiapkan." Habib Bahar menggertakkan giginya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di tempat ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Habib Bahar berdiri tegap di tanah yang kini berubah menjadi gelap dan sunyi. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Jauh berbeda dari panas membara yang baru saja ia lewati. Sunan Geseng masih berdiri di hadapannya. Sorot matanya penuh ketenangan. Namun, kali ini ekspresinya lebih dalam. Seolah ujian berikutnya akan jauh lebih berat. "Ujian fisik telah kau lewati," ujar Sunan Geseng. Suaranya menggema di ruang kosong itu. "Namun, masih ada ujian yang lebih berbahaya, yaitu ujian hati dan nurani. Kini, kau akan menghadapi bayangan masa lalumu." Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti tempat itu. Dari dalam kabut, suara-suara mulai terdengar. Habib Bahar mengenali suara itu. Suara orang-orang yang pernah membencinya, menghinanya, bahkan mengkhianatinya. "Kau hanya provokator." Suara pertama menggema. "Kau membawa perpecahan, bukan kebaikan." Suara lain menyusul. "Kau bilang berjuang di jalan Allah, tapi lihatlah, kau sendiri penuh amarah." Suara ketiga terdengar lebih tajam.
seperti tusukan belati ke dalam hatinya. Dari balik kabut, sosok-sosok mulai bermunculan. Habib Bahar terkejut saat melihat wajah-wajah mereka. Orang-orang yang pernah menyerangnya, yang pernah menjebloskannya ke penjara. Bahkan orang-orang yang dulu ia anggap sebagai saudara seperjuangan tetapi berbalik melawan dirinya. Salah satu sosok itu melangkah maju. Wajahnya penuh kemarahan. Bahar, kau pikir kau benar? Kau pikir suaramu mewakili kebenaran? Lihatlah, kau hanya membuat umat semakin terpecah. Habib Bahar mengepalkan tangan. Ia ingin membalas. Ingin berteriak bahwa ia tidak pernah berniat memecah belah umat. Bahwa ia hanya ingin menegakkan kebenaran. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Jika kau melawan mereka dengan kemarahan, maka kau gagal. Suara Sunan Geseng menggema di benaknya. Habib Bahar menarik napas dalam. Ia memejamkan mata, mencoba memahami ujian ini. Ia tidak boleh terpancing. Ia harus menghadapi mereka dengan ketenangan. Ketika ia membuka matanya lagi, ia menatap sosok-sosok itu dengan penuh keteguhan. Aku tidak menyesali jalanku, ucapnya mantap. Aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk agama dan umat. Sosok-sosok itu mulai gemetar. Kabut yang menyelimuti tempat itu perlahan memudar. Suara-suara yang menusuk telinganya mulai meredup. Hingga akhirnya, semuanya menghilang. Seolah hanya ilusi belaka. Sunan Geseng tersenyum tipis. Kau telah mengalahkan bayangan masa lalumu, Habib Bahar. Ujian kedua telah kau lewati. Habib Bahar menghela napas berat. Ia tahu, ujian berikutnya akan lebih sulit. Namun, ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah berhasil melewati ujian kedua, Habib Bahar merasa tubuhnya kembali ringan. Namun, sebelum ia sempat mengatur napas, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Seketika, ia terperosok ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tubuhnya meluncur jatuh, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Seketika, ia menghantam permukaan keras. Ia bangkit perlahan, menyadari bahwa kini ia berada di sebuah tempat yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Udara di sekelilingnya terasa berat, menyengat dengan bau belerang. Di kejauhan, terdengar jeritan-jeritan memilukan, suara tangisan dan rintihan orang-orang yang sedang disiksa. Habib Bahar menatap ke depan dan melihat gerbang raksasa yang menjulang tinggi, terbuat dari besi yang berwarna merah membara. Di atas gerbang itu, tertulis dalam huruf-huruf bercahaya, inilah tempat bagi mereka yang mengkhianati amanah dan menyimpang dari kebenaran. Dari balik gerbang, muncul sesosok makhluk bersayap dengan tubuh besar, bersinar tetapi memiliki sorot mata tajam yang menakutkan. Tubuhnya diselimuti api yang tidak membakar dirinya, tetapi tampak membakar siapa saja yang mendekat. Aku adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Suaranya menggelegar, mengguncang seluruh tempat itu. Mengapa kau berada di sini, wahai manusia? Habib Bahar menatap malaikat itu tanpa gentar. Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti ujian yang diberikan kepadaku. Jawabnya tegas. Malik menatapnya dalam. Jika begitu, maka kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Sebab, di tempat ini, kebohongan tidak akan menyelamatkanmu. Udara di sekeliling mereka semakin panas. Tiba-tiba, di depan Habib Bahar, muncul bayangan-bayangan dari masa lalu, orang-orang yang selama ini ia perjuangkan. Para jamaah yang datang kepadanya, orang-orang yang menangis memohon keadilan, mereka yang percaya bahwa ia adalah suara kebenaran. Kemudian, muncul bayangan lain, orang-orang yang menentangnya, yang mencacinya, yang menyebutnya provokator, bahkan yang mengkhianatinya. Malik menatapnya tajam. Apakah kau yakin bahwa setiap kata yang kau ucapkan, setiap langkah yang kau ambil, tidak pernah menyimpang dari kebenaran? Habib Bahar terdiam. Pertanyaan ini bukan sekadar ujian, melainkan introspeksi terbesar dalam hidupnya. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lakukan. Ia berbicara lantang. Ia berjuang tanpa rasa takut. Ia menentang ketidakadilan. Tapi, apakah dalam perjalanannya, ia pernah tersesat oleh amarah? Pernahkah egonya menguasai dirinya? Hatinya bergetar. Ia tahu, kebenaran sejati tidak hanya ada dalam perkataan, tetapi juga dalam niat dan tindakan. Ia menarik napas dalam dan menjawab, aku telah berusaha berjalan di jalan yang benar.
Tapi jika ada hilaf dalam ucapanku, aku berserah kepada Allah. Mata Malik menyala. Sejenak, keheningan menyelimuti tempat itu. Kemudian, suara gemuruh terdengar, dan perlahan gerbang besi di belakangnya mulai terbuka. Kau telah mengakui kelemahanmu, dan itu adalah tanda bahwa hatimu masih bersih, kata Malik. Pergilah, ujianmu belum selesai. Sekali lagi, tubuh Habib Bahar terasa ringan. Ia diselimuti cahaya putih, dan dalam sekejap, ia menghilang dari tempat itu. Saat ia membuka mata, ia kembali berdiri di hadapan Sunan Geseng. Kau telah melewati ujian ketiga, ucap Sunan Geseng dengan senyum samar. Tapi masih ada yang lebih berat menantimu. Habib Bahar mengepalkan tangannya. Ia telah melihat sekilas tentang neraka, tentang konsekuensi dari kesombongan dan kesalahan. Kini, ia semakin siap untuk menghadapi ujian berikutnya. Habib Bahar masih merasakan hawa panas dari perjumpaannya dengan malaikat Malik. Pengalaman itu membuat hatinya semakin yakin, namun juga semakin sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian batin yang mengguncang keyakinan terdalamnya. Ia menatap Sunan Geseng yang masih berdiri dengan tenang di hadapannya. Kau telah melihat sekilas neraka. Kini saatnya kau melihat sesuatu yang lebih besar dari itu, ujar Sunan Geseng. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Habib Bahar bergetar. Angin kencang bertiup, membawa aroma kesturi yang menenangkan. Seketika, pemandangan di sekelilingnya berubah. Kini, ia berdiri di sebuah tempat yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Cahaya lembut menyelimuti langit, menenangkan hati. Di kejauhan, terdengar lantunan zikir yang begitu indah, membuat jiwa terasa damai. Disinilah tempat orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran, kata Sunan Geseng. Namun, jangan tertipu oleh keindahannya. Ini adalah ujian keempat, ujian kesombongan dan keikhlasan. Habib Bahar mengerutkan kening. Maksudmu, apakah kau yakin bahwa setiap perjuanganmu murni karena Allah? Tanya Sunan Geseng. Ataukah di hatimu pernah terbersit rasa ingin diakui, ingin dihormati, ingin diingat sebagai pejuang? Habib Bahar terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari ujian apapun yang telah ia lalui. Ia memang selalu menyuarakan kebenaran, selalu berjuang untuk agama. Tetapi apakah dalam hatinya ada keinginan untuk dikenang? Untuk dielu-elukan sebagai pejuang? Di hadapannya, tiba-tiba muncul sebuah cermin besar. Saat ia menatapnya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi bukan seperti yang ia kenal. Bayangan itu tersenyum angkuh, matanya penuh dengan kebanggaan. Aku adalah engkau yang lain. Suara dari bayangan itu bergema. Aku adalah bagian dirimu yang menginginkan pujian, yang ingin dikenang sebagai pahlawan. Bukankah itu yang kau inginkan selama ini? Habib Bahar mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah menyadari bahwa dalam dirinya ada sisi ini, sisi yang ingin dihormati, diakui, dan dikenang. Sunan Geseng melangkah mendekat. Hancurkan egomu, atau kau akan terjebak dalam keinginan duniawi yang menggerogoti hatimu tanpa kau sadari. Habib Bahar mengepalkan tangan. Ia sadar, ini adalah ujian paling sulit, bukan ujian fisik, bukan ujian ketakutan, tapi ujian melawan dirinya sendiri. Ia menutup matanya dan berbisik, "Ya Allah, jika di hatiku masih ada kesombongan, cabutlah ia. Aku tak butuh sanjungan. Aku tak butuh pengakuan. Aku hanya ingin berjuang di jalanmu." Cermin di depannya tiba-tiba retak, lalu hancur berkeping-keping. Bayangan itu lenyap, digantikan oleh cahaya putih yang menenangkan. Ketika Habib Bahar membuka mata, ia masih berdiri di tempat yang sama. Sunan Geseng mengangguk pelan, sorot matanya penuh kebanggaan. "Kau telah melewati ujian keempat," katanya. "Dan kini, kau semakin mendekati kebenaran yang sejati." Habib Bahar menarik napas dalam. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ujian berikutnya masih menanti, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Habib Bahar masih berdiri tegap setelah melewati ujian keempat. Ia merasa hatinya lebih ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya perlahan mulai terlepas. Namun, Sunan Geseng belum beranjak. Matanya tajam, seakan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. "Kau telah melewati ujian ego dan kesombongan," ujar Sunan Geseng.
Namun, ada satu hal yang harus kau hadapi sebelum kau benar-benar memahami hakikat perjuanganmu. Sekarang, kau akan menghadapi kematianmu sendiri. Habib Bahar terhenyak. Maksudmu? Sunan Geseng mengangkat tangan. Dan tiba-tiba tubuh Habib Bahar terasa sangat berat. Nafasnya tersengal. Dadanya sesak. Dunia di sekelilingnya memudar. Dan dalam sekejap ia merasa tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia melihat dirinya sendiri, terbaring di tanah. Tubuhnya tak bergerak, wajahnya pucat, dan di sekelilingnya, orang-orang menangis. Ia melihat keluarganya, sahabatnya, para jamaah yang selama ini mengikutinya. Beberapa menangis pilu, sementara yang lain berbisik satu sama lain. Apa benar dia pejuang agama? Seorang pria berbisik, ataukah dia hanya pembawa perpecahan? Kita tak tahu. Allah yang lebih tahu. Jawab yang lain. Habib Bahar ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa seluruh hidupnya ia habiskan untuk membela agama. Tapi suaranya tak keluar, ia hanya bisa menyaksikan semuanya. Tak lama kemudian, dua sosok bercahaya turun dari langit. Wajah mereka tak bisa dilihat, namun dari tubuh mereka terpancar cahaya yang menenangkan. Inilah saat penghakimanmu, ujar salah satu dari mereka. Apa yang telah kau bawa dalam perjalananmu? Habib Bahar merasa tubuhnya bergetar. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia telah berjuang di jalan Allah. Namun, sebelum ia bisa berbicara, di hadapannya muncul semua perbuatannya di dunia. Ia melihat dirinya berdiri di atas panggung. Suaranya lantang membela agama. Ia melihat ribuan orang mendengarkannya. Sebagian menangis tersentuh. Sebagian lagi marah karena kata-katanya yang tajam. Namun, ia juga melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Ia melihat momen-momen ketika ia terlalu dikuasai amarah. Ketika kata-katanya melukai orang lain. Ketika egonya membuatnya tidak mendengar pendapat orang lain. Apa kau yakin bahwa setiap kata-katamu adalah kebenaran mutlak? Suara malaikat itu menggema. Habib Bahar terdiam. Ia tak bisa menyangkal bahwa dalam perjalanan dakwahnya, mungkin ada saat di mana ia terlalu terbakar emosi. Ia memang ingin membela agama, tetapi apakah ia pernah menyakiti orang lain dalam prosesnya? Ia menarik napas panjang dan menundukkan kepala. Aku manusia biasa, katanya pelan. Aku tak sempurna, tapi aku selalu ingin berjuang di jalan Allah. Seketika, cahaya putih menyelimuti tempat itu. Suara lantunan ayat suci terdengar, menenangkan hatinya. Saat ia membuka mata, ia kembali berdiri di hadapan Sunan Geseng. Napasnya masih berat, keringat membasahi wajahnya. Namun, ia tahu satu hal, ia kini mengerti hakikat kematian. Kau telah melihat akhir perjalananmu, kata Sunan Geseng. Apakah kau siap melanjutkan ujian terakhir? Habib Bahar mengepalkan tangannya. Ia kini tahu bahwa perjuangan bukan sekadar kata-kata, tetapi bagaimana hati tetap bersih dan ikhlas. Aku siap, jawabnya mantap. Sunan Geseng tersenyum tipis melihat keberanian Habib Bahar yang semakin kokoh. Ia tahu bahwa pemuda di hadapannya telah melewati ujian berat, neraka, ego, bahkan kematiannya sendiri. Namun, masih ada satu hal terakhir yang harus ia hadapi sebelum menemukan kebenaran sejati. Ujian terakhir ini bukan tentang ketakutan, bukan tentang kebanggaan, dan bukan tentang kematian, ujar Sunan Geseng. Ini adalah tentang kebenaran hakiki. Habib Bahar mengerutkan kening. Bukankah aku sudah berada di jalan kebenaran? Sunan Geseng tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba dunia di sekitar mereka berubah. Mereka kini berdiri di sebuah padang pasir luas, di mana matahari bersinar terik di atas kepala. Di tengah padang pasir itu, tampak sebuah pintu besar berdiri tegak tanpa dinding atau bangunan yang menopangnya. Ini adalah pintu kebenaran, kata Sunan Geseng. Dan hanya mereka yang benar-benar memahami hakikat yang bisa melewatinya. Habib Bahar melangkah maju, ingin membuka pintu itu. Namun, ketika tangannya menyentuh gagangnya, tiba-tiba tubuhnya terhempas jauh ke belakang. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menolaknya. Ia terbatuk, mencoba bangkit. Kenapa aku tak bisa masuk? Sunan Geseng menatapnya dengan sorot mata tajam. Karena kau masih membawa sesuatu yang menghalangimu. Habib Bahar mencoba memahami maksudnya. Ia sudah meninggalkan egonya.
Ia sudah menghadapi ketakutannya, dan ia sudah melihat kematiannya sendiri. Lalu, apa yang masih menghalanginya? Tiba-tiba, ia mendengar suara lantang bergema di sekelilingnya. Suara itu adalah suaranya sendiri. Aku berjuang di jalan Allah. Aku membela agama. Aku menegakkan kebenaran. Habib Bahar membeku. Suara-suara itu bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan gema dari keyakinannya yang selama ini ia pegang teguh. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin ia menyadari sesuatu. Ada kata aku dalam setiap pernyataannya. Ia terhenyak. Aku, gumamnya. Sunan Geseng mengangguk perlahan. Kau berjuang. Kau berteriak membela agama. Kau berkorban. Tapi di hatimu, masih ada, aku. Dan selama masih ada, aku, kau belum benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah. Habib Bahar terdiam. Ia merasa dadanya sesak, seolah kebenaran itu baru saja menghantamnya dengan keras. Ia sadar, selama ini, meskipun ia berjuang di jalan Allah, masih ada secuil kebanggaan dalam hatinya bahwa dirinya adalah yang membela agama. Ia jatuh berlutut, menggenggam pasir di bawahnya. Lalu, bagaimana caranya agar aku bisa melewati pintu itu? Sunan Geseng tersenyum. Lepaskan dirimu. Bukan kau yang berjuang. Bukan kau yang membela agama. Semua adalah milik Allah. Dan hanya kepadanya segala perjuangan kembali. Habib Bahar menutup matanya. Ia mengambil napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Di dalam hatinya, ia melepaskan segala keinginan untuk diakui, segala kebanggaan yang masih tersisa, dan segala rasa memiliki atas perjuangannya. Ya Allah, bisiknya, hanya Engkau yang berhak atas segalanya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah hambamu. Tiba-tiba, angin lembut bertiup di sekelilingnya. Suara-suara yang tadi menggema mulai menghilang. Ketika ia membuka matanya, pintu besar itu kini bercahaya terang. Habib Bahar berdiri dan melangkah maju. Kali ini, ketika ia menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka dengan mudah. Di baliknya, hanya ada cahaya putih yang menyilaukan. Sunan Geseng menepuk bahunya. Kau telah menemukan hakikat kebenaran. Habib Bahar tersenyum tipis. Ia kini mengerti bahwa perjuangan sejati bukanlah tentang dirinya, bukan tentang gelarnya, bukan tentang siapa yang paling benar. Perjuangan sejati adalah ketika seseorang menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Tanpa ragu, ia melangkah melewati pintu itu, menuju kebenaran yang sejati. Ketika Habib Bahar melewati pintu kebenaran, tubuhnya terasa ringan. Cahaya putih menyelimuti seluruh pandangannya, hingga ia tak bisa melihat apapun selain kilauan suci yang begitu damai. Tak ada suara, tak ada waktu, hanya ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh wibawa terdengar, menggema di dalam kesadarannya. Wahai hambaku, kini kau telah memahami bahwa segala perjuangan bukanlah tentang dirimu, melainkan tentang aku. Apakah kau siap untuk kembali dan mengemban amanah yang lebih besar? Habib Bahar terdiam. Seumur hidupnya, ia telah berjuang membela agama, mengajak manusia menuju kebaikan. Namun kini, setelah perjalanan panjang bersama Sunan Geseng, ia mengerti bahwa masih ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata dan semangat juang. Tanpa ragu, ia menjawab, "Ya Allah, aku siap." Dalam sekejap, cahaya di sekelilingnya memudar. Ia merasakan tubuhnya kembali memiliki bentuk. Hembusan angin menyentuh wajahnya. Aroma tanah dan dedaunan kembali menusuk hidungnya. Ketika ia membuka mata, ia telah kembali ke tempat semula, di hadapan Sunan Geseng. Sunan Geseng tersenyum, menatapnya dengan bangga. Kini kau telah memahami apa yang sesungguhnya harus kau perjuangkan. Bukan hanya dengan amarah, bukan dengan keangkuhan, tapi dengan kebersihan hati dan keikhlasan sejati. Habib Bahar mengangguk. Ia merasakan perbedaan dalam dirinya. Ada ketenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Egonya telah luluh. Ambisinya telah melebur dalam kehendak ilahi. Terima kasih, Sunan Geseng, ucapnya tulus. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih banyak, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti awan kelam. Dari kejauhan, terdengar suara manusia berteriak, suara rakyat yang gelisah. Suara yang meminta keadilan. Habib Bahar menoleh ke arah suara itu,
lalu menatap Sunan Geseng. Inilah tugasmu, kata Sunan Geseng. Kau telah dibersihkan. Sekarang kembalilah kepada umatmu. Tapi ingat, jangan lagi membawa nama dirimu. Bawalah hanya nama Allah. Habib Bahar menarik napas dalam. Ia kini mengerti bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia harus kembali. Bukan sebagai seseorang yang haus akan pengakuan, tetapi sebagai pelayan Allah yang benar-benar tulus. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah pergi, kembali ke dunia nyata. Setiap langkahnya kini bukan lagi dilandasi kemarahan atau kebanggaan, melainkan dengan hati yang penuh keikhlasan dan kebersihan. Sementara itu, di balik bayang-bayang pepohonan, Sunan Geseng menghilang perlahan. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Kini, Habib Bahar telah menemukan jalannya sendiri. Di kejauhan, suara rakyat semakin jelas. Tantangan baru menanti, tapi kali ini, Habib Bahar tak lagi sendiri. Ia membawa cahaya kebenaran sejati di dalam hatinya. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.